Motif hari ini spesial karena gue bersama seorang artis papan atas, seorang selebriti kelas dunia. Kasih pressure. Oke, gue sama Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono itu salah satu orang yang bikin orang lain bingung kalau misalnya mau menjelaskan dia sebagai apa. Mau dibilang bekas artis bisa, mau dibilang stand up comedian bisa, penyanyi, rapper, ya terserah lah, whatever. Anyhow, di Ngotip kali ini kita mau ngomongin lebih jauh soal Panji dan stand up-nya yang sepertinya karirnya semakin panjang aja. Berkat Dwika juga. Gua sebenarnya tertarik banget how you keep on switching. Dari dulu kan lu stand up di 2000 berapa? 12 ya? 11 2012. Stand up 2010 gue. Oh, 2010 ya. Dari 2010 gua ketemu lu 2011 orang. Ya. 2011 2012 lu stand up, kemudian lu balik ke bukan balik lah. Sempat lu ngadain sampai tour keliling Indonesia segala macam, and then you said, "Hey, I'm a rapper." Gitu. I want to back to my root. Gue mau balik, gue mau nge-rap lagi, gue bikin Nusantara rap. Dan sekarang lu memutuskan balik ke stand up lagi. Ih, Dwika tahu Nusantara rap. Tahu, gue tahu. Terus kenapa lu balik lagi? Kasarnya balik lagi gitu. Jadi gini, gue tuh kan pada dasarnya kan cerewet. Of course. Terus udah gitu, gue ada banyak banget di kepala gue yang pengen gue sampaikan. Dan nggak semua topik itu cocok dengan format stand up gitu. Oke. Jadi basically emosinya ada, pesannya ada, dia nyari format yang sesuai. Ambil contoh, stand up bekerja dengan baik untuk berbagai macam keresahan. Tapi ketika gue pengen misalnya marah-marah, gue nggak bisa marah-marah lewat format stand up kan, karena semarahnya di stand up tetap harus jenaka gitu. Tapi kalau lu bener-bener pengen keluarin emosi marah, kesel gitu, ya rap gue lakuin. Atau gue pengen sedih. Kayak apa tuh ya? Angkat kepala nih, asik gitu ya. Gitu ya. Bentuk kepala nih, asik. Apa judulnya apa itu? Menoleh. Oke. Terus setelah itu lu balik lagi ke stand up. Apakah karena 1 tahun lu berhenti quote unquote berhenti stand up membuat keresahan yang bisa lu sampaikan yang stand up jadi banyak lagi atau gimana? Tepat sekali. Jadi kan gue kan terakhir bikin spesial di Jakarta kan 2013 tuh. Mesake Bang Saku. Ya, Mesake Bang Saku. Itu kan terakhir 2013. Walaupun setelahnya gue world tour, tapi kan materinya masih materi yang lama. Yes. Dari 2013 itu sampai dengan sekitar 2015-an akhir itu gue ketemu sama banyak orang yang kurang lebih curhat ke gue. Kayak gimana ya, gue kayak contohnya teman-teman dari Aksi Kamisan. Oke. Mereka kan udah lama banget tuh, udah sering banget, tapi nggak mereka di warung. merasa nggak di warung, nggak nyampe. Kayak mereka merasa pasti ada yang salah kalau kita setiap Kamis kayak gini mulu tapi nggak ada perubahan gitu. Apakah publik nggak mendukung kita sehangat dulu gitu? Jadi mereka lebih kayak apa ya, lu bisa tolong gue nggak sih untuk nyampein ini? Oh, that's why namanya juru bicara. Mungkin karena gue pinter ngomong, marilah gue sediakan diri jadi juru bicara untuk orang-orang yang pengen dengerin suaranya. Iya. Ledek gitu. Paling nggak gue mau sorotin 2 kasus sih. Ada satu kasus di mana di Jerman kalau nggak salah. Di mana itu menjadi sebuah polemik. Kan semua orang tahu sih kasus ini nyebar ya? Kebetulan alumni sekolah gue banyak yang di Jerman. I see. I'm not here to judge, I'm not here to say Panji is right, orang Jerman itu right atau apapun. Apakah ini pertama kalinya lo mengalami kejadian seperti itu? Ini pertama kalinya sampai level seperti ini karena untuk pertama kalinya juru bicara jalan agak jauh dari topik-topik biasanya. Topik aman lah ya, dari topik aman. Iya. Sebagai gambaran betapa tidak amannya juru bicara. Juru bicara itu guanya sendiri tuh 2 jam. Kemarin gue manggung di Pretoria, Afrika Selatan pas hari Lebaran kan. Jadi habis sholat Id, halal bihalal, makan di tempat tuh stand up. Jadi yang nonton banyak anak-anak. Oke. Jadi gue harus turunin tuh semua materi-materi yang gak aman. Durasinya berubah jadi 1 jam 10 menit. Sebanyak itu yang 40%. sebanyak itu yang tidak aman. aman dalam hal topik. Satu kasus lagi yang mau gue bahas adalah itu yang kemarin di mana, Jogja. Iya, Jogja ya. Di mana Panji ini sampai ngembaliin duit orang-orang yang beli untuk anaknya yang umurnya di bawah 15 tahun. Iya. Sebetulnya gue juga mempunyai beberapa teman yang membicarakan hal ini. Dan mereka nanya, emang kenapa sih gitu? Apakah materinya berarti eksplisit as in ngomongin kasar? Apakah ngomong kotor gitu, misalnya penuh dengan anjbangs dan lain sebagainya? Atau semata-mata karena lo ngerasa mereka kedewasaannya belum cukup misalnya gitu? Iya, gue tuh bukan tipe stand up comedian yang suka memaki kan di atas panggung. Gue nggak yang dia kalau memaki di bawah panggung. Iya. Tapi ada kata yang dipersepsikan sebagai kasar gitu. Ambil contoh nih, ini salah satu topik yang menurut gue jadi kurang aman.
gue ngomongin soal prostitusi dan legalisasinya. Oke. Jadi ketika lu ngomongin prostitusi tentu ada istilah-istilah yang mau nggak mau keangkat, tapi Yes. tidak dalam konteks memaki, tapi adalah karena yang nature-nya ya itu, Ya, topiknya emang itu. Gitu. Heeh. Betul. Nah, topik-topiknya secara umum tidak aman untuk yang di bawah 15 tahun karena dibutuhkan kedewasaan untuk memahami setidaknya. Karena di stand up ini kayaknya salah satunya special gue, di mana orang ketika gue selesai show tuh gemes pengen berargumen gitu karena ada banyak pertentangan, gue yakin. Bahkan mereka yang setuju sama karya gue banyak nggak suka atau nggak setuju sama cara pandang gue. Ada banyak penonton yang terganggu dengan kehadiran anak-anak. Kayak misalnya ada yang bawa bayi nih misalnya nih, karena dia nggak bisa dititipin. Akhirnya bayinya nangis, ngeganggu penonton. Atau ada anak yang ngoceh, atau misalkan tempatnya gelap, tiba-tiba ada yang nyalain handphone karena dia main. Ya. Jadi ini untuk kenyamanan penonton. Nah biasanya, tapi gue tidak menggeneralisasi ya. Biasanya semakin muda dia lebih apa ya? Ignorant. Self absorbent gitu, pokoknya everything is about them, jadi nggak gitu sekitarnya gitu. Apalagi topik-topik yang lo angkat lumayan berat-berat, mereka ngerasa aduh ngomong apa sih ini orang. Gue gitu, tahu sebentar misalnya. pada gini, whatever lah. Oke. Atau mungkin dia buka sebenarnya googling nih orang ngomong apa sih. Di Jakarta, gue siapin ini apa care tempat penitipan daycare untuk para orang tua, nanti kolaborasi sama daycare yang udah profesional supaya mereka bisa nitipin anaknya di situ. Mungkin kalau gue ngomongin proses kreatif lagi udah kejauhan lah buat seorang Panji untuk ngomongin proses kreatif lagi lah. You've talked about it so much in your Twitter account, your Instagram account dan lain sebagainya gitu. Nggak Instagram, YouTube. Nah, lu cerita gimana lu kalau misalnya nulis video juga, video.com. Jangan lupa akun video.com-nya Panji di follow juga. @Panji Pragiwaksono, video.com/@panjipragiwaksono. Pakai Pakai @, betul. ya. Dan di situ dia ngomongin banget gitu how dia nulis, dia sengaja mengeluarkan sebuah argumen, mengeluarkan sebuah premis, kemudian dia cari dari pro dan kontra, kira-kira mana yang bisa dijadikan argumen dia, yang cocok dengan argumen dia, lalu bagaimana dicenakakan dan lain sebagainya. Tapi yang menarik buat gue di juru bicara World Tour kali ini adalah adanya, gue inget banget tuh waktu lu ngumumin sponsor satu persatu, opener satu persatu, ada satu yang bikin gue tuh kayak ini ngapain ya gitu. Ya gitu namanya content partnership. Content partnership sesuatu yang biasa gue lihat ketika kita bicara media. Lu media, lu punya content partnership dengan misalnya content partnership dengan Panji. Maka Panji seminggu sekali menulis konten untuk media ABCDEF misalnya. Sementara ini seorang stand up comedian yang pada dasarnya adalah seorang artis gitu, seorang seniman punya content partnership. Itu sama aja kayak kalau misalnya gue penyanyi gitu, dimintain dibikin lagu sama Pokemon gitu. Jadilah kemarin misalnya ada lagu dangdut Pokemon di mana kamu gitu. Jadi kayak pasti lebih baik daripada laki kardus dan laki brengsek. Anyway, ya gue penasaran aja sih kenapa gitu. Ya gue yakin sih kayak yang lagu yang seperti Falak itu nggak dibayar sama Conjuring. Cuma kenapa lu butuh content partnership? Why? Dan apa peran mereka? Boleh dijelasin nggak? Gue tertarik banget yang ini. Ada dua sudut pandang utama. Pertama, isu HAM dan isu lingkungan. Itu adalah dua isu yang lagi deket di hati gue, lagi deket di kepala gue. Tapi seperti yang lo tahu, ini dua isu yang berat. Jadi gue nggak bisa sekedar modal Google. Jadi gue lagi mikir siapa ya yang gue bisa duduk bareng, habis itu kita bisa ngobrol-ngobrol dan gue bisa ngumpulin data. Dan content partnership ini ibaratnya dalam tanda kutip lah kalau gue ngomong, tidak bisa dianggap sebagai sebuah sell out karena isunya sendiri sebetulnya adalah isu yang memang pantas dapat perhatian lebih. Betul, dan memang datangnya dari gue yang ingin. Jadi bukan yang kontras yang nyamperin, nih tolong dong bikinin, nanti gue bikinin itu, nggak kayak gitu. Dan proses kreatifnya juga ngejelimet gitu. Gue datang ke kantor kontras. Gue datang terus ngobrol. Gue mau buku nih, gue bilang, sebelumnya gue whatsappan sama Haris Azhar kan. Gue bilang, Riz, gue mau ke kantor nih, mau ngobrol-ngobrol soal HAM gitu. Karena dia kalau ngobrol sama gue, cerita kasus HAM tuh aneh-aneh banget gitu. Terus datang. Nah pas datang tuh meja panjang nih men, sama kopi. So you know it's gonna be long. Kopi. Terus dari semua departemen kasus gitu, ada yang hubungannya sama HAM yang terkait lingkungan, human trafficking dan segala macamnya, banyak banget. Nah masing-masing presentasi soal kasus mereka. Terus gue nyatet. Gue lagi sama Gamila tuh istri gue.
Terus mereka ngomong sambil ketawa-tawa, gila kan? Gitu. Terus gue sambil nulis sambil gemeteran gitu, anjing kasusnya parah banget nih. Kasusnya parah, tapi lo harus bikin joke ya. Gue harus bikin joke gitu. Jadi gue belum berdamai dengan bahwa ini lucu gitu. Lanjut ke episode 2 dengan klik di sini.